Dia akan terlihat jelas ketika manusia tidak punya hijab lagi. Ketika hijab keinginan pengakuannya tidak menutupi, maka Allah akan terlihat dengan jelas. Bukan Allah yang terlihat, tapi kasih sayang, kesadarannya yang akan terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bil kalam kitabul al-faslun wa yabghadhu al-khawfi 'alayka bi nazrillahi ilayk wa huwa iqbalihim 'alayk bis-suhudi iqbalihi 'alayk. Hilangkan pandangan makhluk padamu dengan pandangan Allah. Lupakan sambutan mereka dengan menyaksikan sambutannya kepadamu. Artinya bab kalam kitabun ini menerangkan bahwasanya pujian-pujian manusia terhadap sesama itu tidak bagus. Banyak orang yang ingin dipuji, yang ingin diagung-agungkan, itu tentang kekuasaan, derajat, yang termasuk dalam kategori ujub riya takabur. Orang-orang yang ahli Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa sesungguhnya kepada Allah, itu tidak berharap pujian-pujian. Karena sejatinya Allah telah menutupi aib-aib kita sehingga kita selalu dipuja dan dipuji oleh orang lain. Padahal hakikatnya manusia itu ketika dipuji, keimanannya kurang, maka akan lari ke dalam hukum riya atau takabur. Inilah pentingnya penghambaan yang sebenarnya. Penghambaan yang sebenarnya tujuannya hanya berhadapan dengan Allah. Banyak manusia sholatnya pengen dipuji. Banyak manusia sedekah segala perbuatan-perbuatan baik pengen dipuji. Yang akhirnya cuma sia-sia. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang menghamba belum sesungguhnya menghamba kepada Allah. Karena apa? Karena masih tersirat penyakit hati. Masih tersirat penyakit nafsu yang selalu mengiringi, membawa kita dalam kenistaan. Sesungguhnya pandangan hamba yang sebenarnya, hamba yang beriman itu tidak mengharap pujian. Semakin ia dipuji, semakin ia merasa bodoh, semakin ia merasa hina. Karena sejatinya manusia yang lain tidak tahu aibnya. Karena Allah menutupi aibnya, karena dengan kasih sayang Rahman Rahimnya, maka yang lain tidak tahu aib kita masing-masing. Mungkin orang-orang yang beriman dan bertakwa, ahli-ahli Allah, ketika dipuji dia semakin takut. Semakin dihina orang, semakin senang karena tidak ada pengaruh. Mau dipuji, mau dihina, bodoh amat. Yang penting saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makom-makom orang-orang yang sudah benar-benar bertakwa kepada Allah. Bukan hanya bertakwa dalam lisan, beriman dalam lisan, tetapi bertakwa dan beriman sesungguhnya kepada Allah. Nah, disinilah kita perlu kita sadari bahwasannya pujian, sifat-sifat yang seperti itu buang jauh-jauh. Kita ibadah mencari ridho Allah. Kita sedekah, zakat, puasa, segala perkara ibadah hanya dengan Allah, tanpa ingin embel-embel dipuja dan dipuji. Yang patut dipuja dan dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keterangannya jelas dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
segala puji itu milik Allah. Jadi milik Allah semua dipuja dan puji. Kita hanya makhluk manusia biasa yang gaib, yang fakir, yang tergantung kepada Allah. Makanya tersirat dalam keterangan-keterangan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Itulah ciri-ciri orang yang penghambaan yang sebenarnya, yang tidak mengharap pujian ataupun sebagai jalan-jalan manusia untuk terhina di dunia. Makanya orang ketika ahli ibadah, ingin dipuji, ingin dipuja, itu akan derajatnya turun dan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Man arafal khalqas sahida bi kulli syai'in wa man faniyaihi ghaba an kulli syai'in wa man ahbahu lam yughir alaihi syai'an. Siapa yang mengenal Allah, dia akan menyaksikannya dalam segala sesuatu. Siapa yang fana dengannya, dia akan lenyap dari segala sesuatu. Siapa yang mencintainya, ia tidak akan mengutamakan selain daripadanya. Artinya, barang-barang siapa yang mengenal Allah, pasti kenal dengan dirinya. Barang-barang siapa yang kenal dengan dirinya, pasti kenal sama gustinya. Kita ini ibadah kadang-kadang belum kenal siapa yang ibadah. Secara zahir kita mengaku Tuhan kita yang menciptakan kita Allah. Dan selalu ingin patuh kepada Allah. Tapi dalam kehidupan dan kenyataan kita masih bohong. Masih berkhianat kepada Allah. Karena apa? Karena belum mengenal. Sesungguhnya mengenal. Mengenal secara lahir maupun batin belum mengenal kepada Allah. Orang yang sudah kenal maka akan timbul sayang. Maka peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Orang yang mengenal Allah pasti mengenal dirinya. Orang yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah. Orang yang mengenal dirinya itu siapa? Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Orang itu kalau sudah kenal dengan Allah pasti kenal dengan diri. Siapa diri kita? Diri kita ini apakah diri ini monyet atau diri ini bedul? Kan tidak tahu. Pasti orang berkata diri ini manusia. Sedangkan manusia saja kita tidak tahu. Apa itu manusia? Dan tugas apa manusia di dunia? Dijadikan kita di dunia manusia, berwujud manusia untuk apa? Nah ini, makanya belum kenal dengan Allah. Allah menciptakan kita sebagai manusia, tiada lain dan tiada bukan untuk mematuhi segala perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya di dalam perbuatan, di dalam kehidupan, kita selalu berkhianat kepada Allah, maka kita belum disebut manusia. Ketika orang yang tersebut manusia itu orang yang selalu mengikuti apa yang diperintah Allah. Karena sejatinya manusia diciptakan ke alam dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenyataannya di dunia kita mengutamakan selain Allah, malah mengutamakan hal-hal yang jauh daripada Allah. Nah berarti kita ini dede manusia. Bukan manusia. Ketika manusia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Sang Pencipta, manusia itu diberikan amanah oleh Allah. Sebagai seorang manusia, Allah memberikan amanah sewaktu lahir sampai nanti mati. Apa amanah yang Allah berikan? Yang pertama Allah berikan amanah jasmani dan rohani. Anggota tubuh ini adalah amanah dari Allah. Makanya ketika nanti kita pulang ke alam akhir, tangan akan menjadi saksi, mata akan menjadi saksi, semua akhlak perbuatan kita, anggota tubuh kita akan menjadi saksi nanti di akhir. Nah inilah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita diberikan mata, tidak pernah tahu kapan diberinya, kapan janjiannya, kapan dipasangnya, kan nggak tahu. Begitu lahir tahu-tahunya udah punya mata, udah punya kaki, artinya apa? Allah sayang kepada kita. Kita boro-boro mengenal Allah, mengenal manusia aja kita belum bisa. Karena apa? Karena tertutup oleh penghalang hijab-hijab yang ada pada diri kita. Manusia sejatinya manusia itu yang mau beribadah kepada Allah, itu yang disebut manusia. Artinya apa? Semua milik Allah.
Dari atas sampai bawah, wujud ini, semua jasmani rohani ini milik Allah. Nah sekarang semuanya milik Allah, kenapa kita pelit? Rizki milik Allah, istri milik Allah, harta milik Allah, segala perkara milik Allah. Ketika diambil oleh Allah, kenapa kita pelitin? Ketika Allah menyuruh, hei orang-orang yang beriman, menyuruh rizki adalah kau bersedekah, tapi dikawak-kawak baik, dikelek-kelek, dikepit-kepit. Karena apa? Menganggap miliknya sendiri. Padahal itu semua adalah kasih sayang Allah. Allah memberikan jasmani sehat, penglihatan sehat, badan sehat, tangan utuh, kaki utuh, otak utuh, semua utuh, dibuat di dalam kehidupan ini hanya untuk berleha-leha ngurusi si orang berfaedah. Padahal sejatinya manusia diciptakan dari atas sampai bawah, diberi oleh Allah aktivitas realitanya untuk beribadah. Mata dibuat untuk melihat yang baik-baik, mulut dibikin untuk baca Quran, untuk ngomong yang baik-baik. Tapi sejatinya manusia ini mengaku manusia, padahal wujudnya belum jadi manusia. Karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Kalau orang yang sudah mengenal Allah, pasti timbul kesadaran bahwasannya napas siang, pagi, malam milik Allah, diberi bonus oleh Allah. Mata kedip diberikan oleh Allah, hak laparnya diberikan oleh Allah, hak gerak diberikan oleh Allah. Semua perkara-perkara di tubuh ini, di jasmani rohani ini, semuanya difasilitasi oleh Allah. Maka timbul kesadaran bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Apa syukurnya kepada Allah? Yang mau melakukan ibadah, pekerjaan yang diperintah Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan yang Gusti Allah. Nah, itu baru disebut manusia. Ketika ada manusia yang tidak mau sholat, ketika ada manusia yang tidak mau beribadah, ketika ada manusia yang tidak mau berzikir, ketika manusia tidak ada yang mau berbuat kebaikan, maka itu belum disebut manusia. Apa itu? Itu adalah ibarat seperti binatang. Kalau orang tidak, makanya dalam sholat geraknya yang terakhir mengucap salam. Atahiyat terakhir kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Allah mengisyaratkan dalam sholat supaya kita mau melihat ke kiri dan ke kanan. Kiri takut ada tetangga yang tidak makan, kanan takut ada orang yang membutuhkan. Itu kewajiban manusia di dunia. Makanya kenali Allah dengan jelas, kenali Gusti Allah lebih dalam supaya keimanan ketakwaan kita bertambah kepada Allah. Merasa diri kita takut kepada Allah. Selama ini kita berleha-leha, dianggapnya napas punya sendiri, dianggap geraknya punya sendiri. Coba lihat anggota tubuh yang tidak pernah mengisyaratkan, setiap hari mengisyaratkan itu kepada kita. Apa contohnya? Ketika tangan kanan gatal, tangan kiri tidak janjian, langsung menggaruknya. Makanya kita terhalang oleh hijab, makanya tidak bisa melihat kesadaran yang jelas, kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu lebih dekat daripada orang lain, lebih dekat daripada orang lain. Makanya kenali diri ini sebelum kita mengenal yang lain. Orang bila tidak kenal dengan dirinya, pasti kenal dengan Gustinya. Karena sejatinya dia diciptakan di dunia untuk beribadah. Adapun urusan dunia itu kekasam, syariat, ikhtiar. Jadi utamakan ibadahnya, ikhtiar dijalani. Karena apa? Supaya jangan terbebani, jangan tergulung, jangan tergilas oleh roda-roda kehidupan. Itu maksudnya dalam kitab ini. Innama hazal haqqu an kasidatu qalbi minka. Yang membuat Allah terhijab dari diri kita adalah karena kedekatannya dengan kita. Artinya Allah lebih dekat dari apapun dengan kita. Kok tidak bisa terasa? Kok doa saya tidak dikabul? Kok kita tidak manjur? Karena apa? Karena terhalang oleh dosa-dosa dan keinginan pengakuan kita sendiri. Contoh, ketika mata kalau ditutup pakai tangan, kira-kira kelihatan tidak? Kira-kira mata ditutup tangan, dua-duanya ditutupin ke mata, kelihatan tidak? Tidak bakal kelihatan. Saking apanya? Saking dekatnya. Begitupun Allah. Ketika manusia mengerjakan segala larangan-larangannya di dunia dan pengakuan-pengakuannya di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya-cahaya ilahi dan tertutup oleh hijabnya, makanya hidupnya biasa-biasa saja.
Tidak ada nikmat-nikmatnya ibadahnya. Tidak ada gerakan sedih-sedihnya kalau berbuat dosa, karena tertutup oleh dosanya. Makanya tidak terlihatan cahaya-cahaya nur ilahiyah. Tapi ketika dibuka tangannya, matanya ditutup, dibuka di dalam matanya, maka akan terlihat jelas. Kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau terang ya terang, kalau gelap ya gelap. Itulah ciri-ciri orang yang terhalang oleh hijab. Ketika sudah terbuka apa yang kita minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Kadang-kadang orang ada yang berpikir seperti ini. Saya zikir setiap malam Jumat, setiap malam Kamis ikut zikiran, kok tapi hajat saya nggak dikabul-kabul. Kok tapi tujuan saya nggak dikabul-kabul. Nah, sudah berhenti aja zikirnya. Karena apa? Itulah orang-orang bodoh. Bang, bloon uang. Karena apa? Orang seharusnya bersyukur kepada Allah. Dia sudah digerakkan dulu di majlis zikir, di majlis ilmu, itu sudah bersyukur kepada Allah. Karena apa? Tadinya tidak pernah zikir 1000, gara-gara ikut zikiran dapat 1000. Nah, itulah kasih sayang Allah yang sedikit, yang besar, tapi tidak pernah dilihat oleh kita. Karena apa? Karena terhalang oleh hijab, tidak ada kesadaran dalam diri. Para jemaah majlis ilmu, jadi sesungguhnya Allah lebih dekat dari apapun dengan kita. Makanya belajar mempunyai rasa takut kepada Allah. Jangan dikira Allah tidak memperhatikan kita. Makanya Allah mengutus para malaikat ada pada jasmani rohani kita. Berapa puluh juta sel di dalam tubuh ini isinya malaikat, terutama rohani dan akid. Itulah yang jadi radar kepada Allah untuk laporan atas perbuatan-perbuatan. Jangan dikira badan ini tidak ada yang melihatnya, tidak ada malaikatnya, ada. Karena apa? Kita tertutup oleh hijab, makanya tidak akan tahu. Tapi ketika terbuka hijabnya, maka ruhani yang bersentuhan dengan kesucian, yang suci-suci akan ikut bersama kita, ikut dalam memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang-orang yang masih bau-bau, artinya masih bau itu dalam kategori kotor. Zikirnya itu tidak ada hodamnya. Apa hodam gaib? Bukan. Hodam itu bujang Allah wangian. Mulutnya kalau sudah wangi, ketika bicara ya Allah ya Rabb, kabul segala hajat, langsung cerak jadi. Tapi ketika kita doa siang malam, gak berhenti gak dikabul-kabul, berarti masih banyak kekotoran di dalam diri kita. Banyak orang yang datang ke masjid membawa najis. Kalau dalam ilmu syariat ya tidak terlihat. Tapi kalau untuk orang-orang ahli-ahli Allah bisa melihat. Kok bilang najis? Iya. Karena apa? Banyak orang yang datang ke masjid untuk melakukan ibadah, tetapi dia masih banyak membawa urusan-urusan dunia ketika bertemu dengan Allah. Contoh sholatnya di masjid, orangnya nggak ada. Di mana orangnya? Lagi di pasar, lagi ngurus dagangan, lagi ngojek, lagi ini itu. Jadi kita masih membawa najis ke masjid. Makanya ketika ingin masuk masjid, ketika ingin berhadapan kepada Allah, sudah buang semua yang ada di dalam kolbu. Terutama urusan-urusan ibadah, urusan-urusan dunia. Terutama urusan-urusan dunia. Buang dulu urusan dunia ketika mau beribadah kepada Allah. Setelah selesai ibadah, baru pikir lagi apa-apa. Itulah kehidupan. Belajar untuk mengenali diri kita. Napas diberikan oleh Allah gratis, mata dikedip tidak bayar, tidur miring, kekurep, terlentang, gatal digaruk, tidak pernah ngurus kita. Ketika lapar ngambil nasi, ketika haus ngambil minum. Itu ciri-ciri kasih sayang Allah. Makanya Allah itu ada sifat. Yang pertama zat asma sifat af'al. Zatnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa dibandingkan selain apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmanya siapa? Allah. Sifatnya murah, rahman, rahim. Af'alnya kun fayakun. Makanya ketika manusia sudah mengenal dirinya, pasti kenal dengan mustinya.
Apa kenal dengan Gustinya? Akan timbul kesadaran takut kepada Allah, timbul kesadaran untuk berbuat kebaikan-kebaikan di dunia ini untuk bekal menuju akhirat. Itulah ciri-ciri orang yang penghambaannya yang sebenar-benarnya kepada Allah. Innama ihtazaba li sadati zuhurihi wa khafi 'anil absar li'azmi nurihi. Dia terhijab lantaran sangat jelas dan dia tersembunyi dari pandangan makhluk lantaran cahaya keagungannya. Artinya Allah itu tidak jauh daripada kita. Dia akan terlihat jelas ketika manusia tidak punya hijab lagi. Ketika hijab keinginan pengakuan-pengakuannya tidak menutupi, maka Allah akan terlihat dengan jelas. Bukan Allah yang terlihat, tapi kasih sayang, kesadarannya yang akan terlihat oleh kita. Kita akan terus bersyukur kepada Allah. Makanya kalau orang yang sudah sadar, yang tadinya ibadahnya kurang terus kencang, yang tadinya sholatnya belentang-belentang sholatnya pun, nah itu salah satu ciri-ciri orang yang sudah mulai terbuka hijabnya. Sudah mulai dibukakan oleh Allah cahaya-cahaya hidayah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberikan oleh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. La yakun talabu tasbuba illa ta'ati minhu qayyatil. Fahmuka anhu wal yakun talabu ila zaharil ubudiyah. Wa qiyami haqqir rububiyah. Jangan sampai permintaanmu kau jadikan sebagai sebab pemberian sehingga kau kurang memahami, namun jadikanlah permintaanmu sebagai sarana untuk memperlihatkan ubudiyah, untuk melaksanakan hak-hak rububiyah. Artinya jangan pernah permintaan kita ditangguhkan pokok dikabul baik. Karena apa? Kalau orang yang fokus dalam permintaan ingin dikabul keinginannya selalu, maka setelah dikabul oleh Allah, kadang-kadang dia terlena dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terbaik permintaan itu diserahkan kembali kepada yang punya kabul, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada Allah meminta yang terbaik menurut Gusti Allah. Kalau terbaik menurut kita maka bisa. Jadi yang terbaik menurut Gusti Allah, ketika Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kita harus ridho. Makanya cita-cita pengennya yang enak-enak, tapi ketika Allah ngasih yang sulit, tapi di balik kesulitan itu ada hikmah, maka itulah yang disebut yang terbaik. Makanya mudah-mudahan pengajian malam ini bisa merubah kita sedikit-sedikit untuk lebih dekat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan fasilitas-fasilitas kita diberikan oleh Allah untuk ibadah. Contoh diberikan mata, di bawah mata ini untuk ibadah. Diberikan mulut, gunakan mulut kita untuk berbicara yang baik-baik, berbicara yang beribadah. Gerak langkah kaki kita semuanya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah memberikan harta kekayaan kepada kita, jadikan harta kita untuk ibadah. Jangan jadikan harta kita untuk tujuan-tujuan selain ibadah. Karena apa? Ketika nanti harta kita banyak, kita pergunakan untuk menyakiti orang lain, maka itu akan menjadi musibah yang sangat besar, menjadi jalan untuk kita terjerumus ke neraka jahanam. Ma'udzubillah. Semoga saja segitu saja dulu pengajian malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.